Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama juga nggak ngonten pakai si X-Max. Nah, sekarang saya baru pulang dari tempat kerja. Lumayan capek hari ini karena weekend ya, jadi wow sekali. Nah, pas lihat bensin tinggal satu lagi. Wow, Harley. Jadi mau isi bensin dulu. Mumpung mau isi bensin, jadi kita ngebahas tentang bensin aja deh malam ini, karena ini bahasannya cukup menarik dan cukup penting ya. Jadi menurut kalian kan bensin itu ada Pertalite, Pertamax, turbo ya, macam-macam ininya, tipenya, jenisnya. Itu mempengaruhi ke motor nggak? Nah, kadang ada orang, Pertamax turbo dong, Pertamax dong, gitu ya. Padahal nggak cocok tuh untuk si motornya. Yang harus kalian perhatikan itu adalah rasio kompresi motor kalian. Ya, ini penting banget. Jadi contohnya si X-Max nih. X-Max ini kan 1:10,5 ya. X-Max ini 10:10,5. Jadi cukup pakai Pertamax ya, cukup pakai Pertamax aja. Karena rasio kompresi 9:10, nah itu pakai Pertalite. 10-11 itu Pertamax, 11-12 itu Pertamax turbo ya. Jadi pakai oktan 92 aja udah cukup gitu guys. Jadi kalian harus paham dulu motor kalian apa, kompresinya berapa gitu ya, karena itu ya mempengaruhi kita harus isi bensin apa nih si motor ini. CC besar belum tentu bagus pakai Pertamax atau Pertalite turbo. Contoh Harley untuk tipe Road King ya, setahu saya itu kompresinya 10 malah. Dia kalau pakai Pertamax atau pakai turbo, mesinnya justru akan panas. Road Glide itu 10:2, 10:1/2 itu saya lupa. Nah itu pakai Pertamax. Kenapa si mesin itu bisa panas? Nah karena si bensin dia akan terbakar lebih dulu sebelum si piston, kalau salah pistonnya itu mencapai titik apalah gitu ya, titik pembakaran yang sempurnanya lah gitu guys. Jadi makanya pembakarannya nggak bener, malah lebih boros, mesinnya cepat panas. Itu karena BBM yang kita isi ini nggak sesuai dengan rasio kompresi motornya gitu ya. Jadi jangan ada kata-kata lagi gengsi isi turbo saya mah lihat motornya aja. Untuk X-Max cukup pakai Pertamax, itu udah cukup. Bukan berarti nggak bagus pakai oktan 98 ya, bagus juga, cuman ya jangan terlalu sering lah, sekali 2 kali boleh lah gitu. Nah gimana kalau misalnya kita lagi ke tempat suatu daerah terpencil yang nggak ada Pertamax, terpaksa kita pakai oktan 90 atau Pertalite. Nah itu nggak apa-apa juga, karena itu sifatnya urgent ya, cuman jangan keterusan. Kadang yang jadi salah kita keterusan, itu yang repot. Jangan, jadi hanya saat itu aja. Tapi setelah kita ketemu Pertamax, ya kita isi Pertamax. Ya. Isi 100.000 aja mas. 100.000? Nah, adabnya untuk isi bensin itu kita harus turun. Ya bang, harus turun guys. Ya bangga. Mari mas.
gitu. Nah, jadi teman-teman masih bingung, nanti saya tampilin tabel rasio kompresinya. Nah, kalian bisa lihat-lihat nih si tabel kompresinya. Kelihatan kan? Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo. Itu lihat kompresinya. Kalau yang Pertalite itu 9 sampai 10, Pertamax 10 sampai 11, Pertamax Turbo 11 sampai 12. Nah, Z800 gimana? Nah, Z800 saya itu saya isinya Pertamax atau Pertamax Turbo. Kenapa? Karena si Z800 itu rasio kompresinya 10:9. Jadi mendekati 11 lah. Jadi bisa Pertamax, bisa Pertamax Turbo. Itu aman, kalau kayak gitu aman. Atau kalau kalian isinya Shell, itu pakai aja super juga cukup kok. Ya kalau mau ada uang lebih, ya isinya pakai V-Power. Untuk Z800 ya boleh. Tapi kalau untuk X-Max, kalau pakai Shell super aja, itu udah cukup banget. Video kali ini sih berhubung saya isi bensin jadi kayaknya ini ya pembahasan yang receh tapi penting banget, perlu banget, karena kita sayang dong sama motor kita gitu kan, nggak mau motor kita rusak akibat kesembronoan, kesalahan ngisi bahan bakar gitu. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri, boleh silakan komentar, kita bahas-bahas saja. Bukan berarti saya pinter ya, saya lebih jago, saya lebih ngerti, enggak. Kita sama-sama belajar lah di sini. Sekarang harga BBM lumayan ya, naiknya gila. Pertamax itu sekarang berapa? 14.000. Ya sebelumnya 13.000 kan, sebelumnya 13.400 saya lupa. Naiknya sekitar 700 perak. Ya lumayan ya. Ya pinter-pinter lah kita pakai kendaraan. Kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah pakai kendaraan. Yang bikin boros itu apa? Gasnya. Si gasnya kita harus pinter-pinter buka gas, tutup gas, kapan kita harus ngerem. Itu perlu banget guys. Jadi kalau saya kayak gini, saya nggak pernah ngebuka gas itu langsung dibecok gitu, dibuka dengan buk gitu kan, nggak pernah. Karena apa? Jumlah bahan bakar yang dikeluarkan itu seharusnya nyampe misalnya 10 meter misalnya, dengan kita ngebuka katup gas secara dibejak gitu ya. Nah tapi kalian banyak rem kan kita rugi tuh, rugi bensin gitu ya. Yang harusnya kita sampai 10 meter, kita cuman kadang 5 meter udah berhenti lagi gitu kan. Itu sayang. Nah disitu kan itu boros juga. Jadi sesuaikan aja antara jumlah bahan bakar yang terbakar, bahan bakar yang digunakan dengan jumlah kilometer yang bisa ditempuh, harus sesuai. Coba deh, pasti irit. Ya itu gaya berkendara kitanya yang mempengaruhi ya gini boros atau enggak. Begitu mah bro. Gitu guys, jadi untuk video kali ini singkat aja, simple aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk saya kalau ada yang merevisi. Kalau nggak ada yang merevisi ya insya Allah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terus dukung channel ini agar saya dapat terus semangat membuat konten-konten yang kreatif, edukatif, dan tentunya bermanfaat untuk semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.